Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, para mahasiswa Politeknik Kesehatan Jember, Prodi Diplomatika Farmasi untuk reguler B. Hari ini saya masih akan memberikan penjelasan kepada kalian secara online, secara daring melalui rekaman pembahasan bab rancangan penelitian pada mata kuliah metodologi penelitian. Nah, sebelum saya sampaikan tentang rancangan penelitian atau desain penelitian atau metodologi penelitian pada bab ini, saya mengingatkan kembali terkait dengan beberapa mata kuliah sebelumnya ya, mulai dari masalah penelitian dan variabel penelitian, juga tentang landasan teori dan keterangan konseptual serta hipotesis. Pertama adalah dari 4 judul atau 4 topik tugas pertama yang saya berikan kepada kalian, semoga 4-4-nya adalah menjadi pilihan utama, menjadi pilihan untuk ditindaklanjuti ya, menjadi satu. Jadi nanti kalian memilih satu dari 4 tugas yang saya berikan kemarin yang di awal terkait dengan judul yang dipilih dari 2 komunitas dan 2 laboratorium. Silakan pilih satu dari 4 itu, atau kamu menggunakan judul baru ya, yang 4-4-nya tidak lagi digunakan. Setelah kalian membaca, setelah kalian berdiskusi baik dengan dosen maupun mempelajari beberapa hal ya, monggo intinya siapkan lagi satu dari 4 pilihan ataupun satu yang baru yang nanti kalian tindak lanjuti untuk menyusun proposal karya tulis ilmiah di mata kuliah metodologi penelitian. Jadi tidak lagi masih menunggu nanti. Kalau kamu sudah siapkan mulai sekarang, nanti pada saat menyusun proposalnya, diskusi setelah UTS itu jauh lebih efisien, lebih efektif. Tinggal menambahkan kurang-kurangnya di mana dan sebagainya. Kalau masih dimulai dari nol, nanti lebih lama sehingga tidak lagi efisien ya, karena saya tidak hanya kalian satu persatu, tapi juga seluruh kelas ya. Jadi minta tolong mulai sekarang ya, karena ini jarang ketemu, minta tolong untuk menindaklanjuti dari 4 judul yang kalian pilih, dipilih menjadi satu. Kemudian kalian jika memang itu berdasarkan pada hasil membaca di proposal atau karya tulis ilmiah terdahulu yang ada di perpustakaan, silakan berkunjung lagi ke sana. Kamu baca lagi. Kalau sebelumnya saya hanya minta untuk membaca covernya, membaca sarannya, kemudian melihat lembar persetujuannya atau dosennya siapa, monggo silakan ditindaklanjuti untuk melihat secara keseluruhan ya, baik itu masalahnya seperti apa, bagaimana menentukan rumusan masalah, tinjau batasan masalahnya seperti apa, landasan teori atau tujuan pustaka yang harus muncul itu poin-poinnya apa saja. Kemudian variabelnya itu apa, penelitiannya itu yang ada di bab 3 ya, kerangka konseptual. Di dalamnya ada variabel-variabel, baik itu variabel bebas, variabel antara, dan variabel terikat. Itu apa saja yang dibutuhkan di sana, dan kerangka yang harus kalian susun seperti apa. Itu contoh-contohnya pasti referensinya ada di karya tulis ilmiah yang terdahulu yang sudah kalian ambil ya, yang kalian pilih. Monggo itu minta tolong ditindaklanjuti sehingga nanti pertemuan berikutnya ketika kita sudah lagi offline, sudah lagi luring, kita bisa bahas itu lebih lanjut. Jadi diskusinya jauh lebih efektif dan lebih efisien. Itu ya, jadi minta tolong dengan sangat silahkan itu ditindaklanjuti, silahkan itu mulai disusun sehingga nanti hasilnya pada setelah UTS nanti bisa jauh lebih bagus dibandingkan kalian masih akan memulainya nanti setelah UTS. Itu saran saya. Oke, baik, kita mulai. Mohon maaf ini saya agak besarkan dulu volumenya. Kita masuk pada materi hari ini terkait dengan rancangan penelitian. Nah, rancangan penelitian ini biasanya ada di bab 4 ya, di metodologi penelitian. Di karya tulis ilmiah di bab 4. Kalian nanti juga bisa setelah mendengarkan kuliah ini juga bisa melihat karya tulis ilmiah yang kalian jadi rujukannya
rancangan penelitian seperti apa, desainnya seperti apa saja prosedur-prosedur yang harus ada di sana. Monggo silakan ditindaklanjuti sehingga nanti hasilnya sekali lagi yang saya harapkan minimal untuk tugas metodologi penelitian mata kuliah ini hasilnya jauh lebih maksimal. Perkara nanti kamu lanjutkan ke tahap proposal aslinya yang kamu tidak lanjuti untuk KTI, monggo itu saya kembalikan ke Anda semua. Jadi jauh lebih bagus kalau ini kamu pakai untuk karya tulis ilmiah, tinggal nanti diajukan proposalnya di tim KTI-nya ya. Baik, kita mulai. Ini materi yang saya buat waktu 2021 yang lalu ya, sudah hampir 3 tahun. Kurang lebih sih tidak ada perubahan yang cukup signifikan. Kenapa penelitian itu perlu rancangan ya, perlu desain, perlu metodologi. Ya, karena minimal ada 5 hal. Yang pertama, relevansi data, keterkaitan data. Kalau kita tidak rancang, misalnya komunitas misalnya, kita tidak desain penelitiannya misalkan tentang tingkat pengetahuan atau gambaran pengetahuan atau hubungan antara pengetahuan terhadap kepatuhan minum obat misalnya. Kita tidak merancang dengan benar, maka khawatirnya nanti data yang kita kumpulkan tidak nyambung. Misalnya di dalam kuesioner perlu data jenis kelamin, perlu data usia, perlu data tingkat pendidikan misalnya. Kalau kita tidak buat desain yang jelas, nanti data-data yang kita kumpulkan pada saat pembahasan ada suatu hal yang kurang, nanti kita harus kembali lagi ke sampelnya, kita mencari responden lagi, dan itu tidak mudah. Sekali lagi minta tolong rancangan itu kita desain untuk apa? Mensinkronisasi untuk relevansi data yang nanti kita akan kumpulkan. Yang kedua terkait dengan objektivitas. Berlaku juga lebih objektif kalau desainnya, rancangannya lebih jelas. Kemudian valid hasilnya. Reliable kalau ini berkaitan sama komunitas. Kalau berkaitan sama laboratorium ya objektif, valid, dapat diulang kembali. Itu maksudnya ketika nanti orang lain misalnya membuat formula yang sama dengan yang kalian kerjakan tahun ini, maka juga bisa dikerjakan hasilnya juga sama. Itu reliable. Kemudian tahapan pelaksanaannya jauh lebih efektif dan efisien. Kita desain, tahapan pertama adalah penyusunan ngurus perizinan. Tahap kedua nyusun kuesioner dan seterusnya. Kalau tahapan-tahapan itu tidak jelas ya, ada hal yang dilewati, maka nanti muter-muter jadinya. Harusnya ini dulu, kembali lagi. Misalnya di laboratorium dimulai dari preparasi bahan, menyiapkan alat bahan semuanya dikumpulkan. Setelah itu untuk yang membuat bahan alam dimulai dari determinasi tanamannya. Kalau menggunakan hewan coba diurus ethical clearance-nya, determinasi betul-betul identifikasi jenis dari hewan coba yang kita gunakan. Kemudian baru kita menggunakan formulanya, membuat formulasi, menyiapkan bahan-bahan bakunya dan seterusnya. Itu tahapannya harus jelas. Jangan sampai ada tahapan yang diloncati yang menyebabkan pekerjaan yang kita laksanakan nanti di selama penelitian menjadi terkendala, terhambat. Oke, itu hal-hal ya. Jadi yang memang harus ada ya. Yang kedua adalah apa itu sebenarnya rancangan penelitian ya. Rencana yang terstruktur dan strategi penelitian yang digunakan untuk mewujudkan ya, menjawab permasalahan yang ada. Ya. Sehingga hasilnya jauh lebih efisien, data yang kita dapatkan menjadi lebih valid dan seterusnya. Itu rancangan. Nah, beberapa rancangan penelitian deskriptif, diantaranya ada penelitian survei, ya. Survei penelitian yang memang bersifat deskriptif. Misalnya ini survei hasil ini gambaran penggunaan obat misalnya, gambaran ketersediaan obat di beberapa pelayanan kesehatan, itu survei misalnya. Atau gambaran kepuasan pasien dalam pelayanan kefarmasian, itu juga survei ya, sifatnya deskriptif. Kita ingin mempelajari banyak hal, mengetahui banyak hal tentang pelayanan atau kepuasan dari pasien terhadap pelayanan kefarmasian yang ada di
salah satu apotek, entah itu salah satu pusat pelayanan kesehatan yang lainnya. Kemudian ada lagi rancangan penelitian berupa penelitian studi kasus. Ini berkaitan sama kejadian yang ada misalnya. Ya, misalkan terkait dengan stunting, kemudian penyalahgunaan obat, itu juga bisa. Misalnya di suatu daerah atau remaja misalnya menyalahgunakan obat dextromertopan menjadi yang harusnya untuk obat terapi tertentu dialihkan untuk yang lain, atau dexamethasone misalnya, dan beberapa kasus yang lain. Jadi itu studi kasus atau ini ketidaksesuaian antara formularium nasional misalnya terhadap penulisan resep di beberapa kejadian di beberapa rumah sakit ataupun pelayanan kesehatan. Nah, batasan studi kasus itu adalah pertama tentu berkaitan dengan manusia ya, atau human. Kemudian peristiwa, kemudian data atau dokumen. Sasarannya ya memang harus mendalam terkait dengan kejadian-kejadian yang terjadi pada waktu itu. Jadi betul-betul studinya memang harus jelas. Studi kasus terkait misalnya kalau di laboratorium juga ini identifikasi kandungan rodamin B misalnya, atau formalin pada beberapa bahan makanan. Ketika ada kasus marak misalnya penjualan bahan makanan yang mengandung formalin atau kosmetik yang tidak memiliki izin edar, terjadi marak misalnya masyarakat mengkonsumsi atau menggunakan kosmetik yang tidak memiliki izin edar atau tidak terdaftar BPOM. Nah, monggo diidentifikasi. Nah, itu juga bagian dari penelitian studi kasus. Oke, kemudian jangan lupa ya harus menggunakan bukti-bukti yang valid ya. Jadi bisa dipertanggungjawabkan. Ada lagi studi perbandingan atau komparatif studi. Misalnya membandingkan kalau di laboratorium tablet generik dengan paten misalnya dari beberapa sifat fisiknya, atau kalau kejadian di komunitas misalnya komparatif itu pelayanan kesehatan misalnya, mohon maaf ini hanya sebagai contoh, misalnya pelayanan untuk yang menggunakan BPJS maupun yang umum misalnya, itu contoh saja ya, ataupun misalnya perbandingan terapi misalnya, satu menggunakan salah satu obat misalnya antihipertensi, satunya menggunakan obat apa, satunya menggunakan obat yang lain. Nah, itu juga bisa jadi comparative study ya, perbandingan. Kemudian ada lagi model penelitian evaluasi. Ini bagian dari yang tadi evaluasi tentunya adalah pelayanan kepuasan, evaluasi kepuasan, ada penelitian evaluasi fisik, ketersediaan, tablet ataupun tablet generik maupun yang paten. Itu contoh beberapa evaluasi. Terus ada juga ini yang model cross seksional. Ini biasanya memang untuk penelitian non laboratorium ya. Nah, ada dua jenis yang model cross seksional ini membandingkan antara beberapa variabel. Ada juga yang model retrospektif ya, yaitu penelitian yang sudah terjadi. Jadi kalau misalnya Anda penelitian model retrospektif, misalnya evaluasi penggunaan obat ya selama periode bulan apa sampai bulan apa. Jadi periodenya adalah sudah lampau. Misalnya periode tahun lalu atau 3 tahun yang lalu atau beberapa bulan yang lalu. Atau model yang prospektif, artinya belum terjadi, artinya yang akan terjadi. Itu juga model cross seksional. Jadi desainnya cukup banyak. Ada lagi ini yang memang untuk kalian yang di laboratorium ya. Nanti kalau dari reguler B ada yang berminat di penelitian eksperimen, monggo. Nah, ini rancangannya juga ada eksperimen, nanti ada model cukup banyak. Di antaranya yang pertama ada pra-eksperimen atau one group ya design, atau pre-test dan post-test design, atau status group comparison. Nah, untuk yang pra-eksperimen yang one group design ini biasanya hanya berlaku pada satu kelompok data yang diberikan perlakuan, kemudian diobservasi. Misalnya sintesis senyawa obat baru, kemudian diberikan perlakuan kepada misalkan AG analgetik antiinflamasi obat X ya, obat baru atau ekstrak senyawa bahan alam,
kepada hewan coba. Nah, itu berarti one group design. Kalau pretest dan post test design berarti misalnya sebelum dan sudah perlakuan. Jadi misalkan terapi ya, terapi satu terkait dengan gula darah. Sebelum pertama adalah obat di hewan coba sengaja memang dibuat kondisi kadar gulanya meningkat. Kemudian diukur kadar gulanya. Setelah itu diberikan terapi selama beberapa waktu, kemudian diuji lagi atau diidentifikasi lagi kandungan kadar gulanya. Itu juga masuk pretest dan post test design. Atau kalau yang lain ini stabilitas, itu juga bisa. Nah, perbandingan untuk yang ini group comparison ini dua kelompok data yang diberikan perlakuan dan kelompok satunya kontrol. Ada kontrolnya, ada ada perlakuannya, biasanya juga ada di bakteri, itu juga bisa. Ya, the static group comparison. Jadi nanti ada kontrol negatifnya, ada kontrol positifnya, ada perlakuannya. Kemudian ini juga beberapa contoh yang lain yang eksperimen ya. Ini ada randomized control group pretest and post test design. Ya, dua kelompok data, kemudian ada diberikan dua perlakuan, yang lain juga sama, ada kelompok observasi dan seterusnya. Kemudian ini enggak usah. Kemudian ada yang model ini, eksperimen semu atau kuasi eksperimen ya. Itu untuk yang laboratorium. Kemudian ini yang non randomized pretest dan ini untuk yang eksperimen. Nah, untuk yang formula bagaimana biasanya? Untuk yang formula, misalnya formula gel, formulasi evaluasi fisik gel, itu masuk one group design. Ya, ada yang masuk one group design atau yang masuk ke factorial design, kadang juga bisa. Ya, untuk yang formula-formula. Jadi monggo nanti kalian juga bisa lihat di beberapa contoh-contoh yang ada di penelitian-penelitian terdahulu, di karya tulis ilmiah yang sudah ada di perpustakaan, apa yang sesuai dengan punya kalian, monggo nanti bisa dibandingkan. Oh, ternyata penelitian yang si A dengan topik seperti ini tidak begitu beda jauh dengan penelitian yang nanti akan saya ajukan. Saya coba lihat bagaimana rancangan penelitiannya, metode penelitiannya, apakah menggunakan one group design ataukah menggunakan one group pretest post test design, ataukah menggunakan metode yang lain, ataukah menggunakan cross sectional, ataukah menggunakan retrospektif. Monggo nanti untuk yang komunitas. Jadi silakan, tolok ukurnya adalah memudahkan kalian adalah membaca yang sudah ada terdahulu daripada kalian membayangkan hal yang baru. Itu jauh lebih cepat dalam berpikirnya. Bukan tanda kutip berarti kalian copy paste ya. Kalau gitu saya copy paste aja semua naskahnya. Bukan seperti itu cara mempelajarinya. Tetap kalian hanya mengambil apa yang penting dari naskah-naskah terdahulu untuk kamu bisa adopsi, kemudian kamu kembangkan sesuai dengan penelitian yang kalian akan ajukan. Ya, seperti itu. Karena memang tidak diperkenankan semuanya kamu ganti ulang ya, itu tidak boleh. Karena ada beberapa yang nanti tidak sesuai. Itu ya. Harapannya itu. Kemudian hal yang juga perlu saya ingatkan kembali terkait dengan landasan teori ya, yang kemarin belum sempat saya sampaikan lebih lanjut. Untuk tinjauan pustaka memang beberapa yang harus kalian lihat adalah memang yang paling gampang adalah melihat yang terdahulu. Misalnya begini, topik tentang tingkat pengetahuan masyarakat terkait dengan penggunaan kosmetik yang tidak ber-BPOM misalnya. Nah, studi pustaka memang melihat dari yang terdahulu, itu digunakan sebagai melihat apa yang harus ada di situ, yang harus kamu bisa kumpulkan di studinya.
berdasarkan 3 hal ini yang itu relevansi. Jadi relevansi itu ya terkait, cocok dengan variabel yang kalian teliti. Kalau topiknya terkait dengan tingkat pengetahuan masyarakat dengan penggunaan kosmetik yang BPOM, ya kaitkan relevansinya apa saja. Pertama berarti ya pengetahuan, terkait tentang topik pengetahuan, tentang tujuan pustaka tentang pengetahuan. Kedua tentang kosmetik ya. Kosmetik itu nanti kamu lebih fokus kemana? Kalau misalnya kosmetik misalnya kosmetik lotion, misalnya kosmetik body body care misalnya. Karena kosmetik juga lebih luas. Kalau fokusmu ke kosmetik secara keseluruhan ya nanti jadinya akan terlalu lebar. Fokusmu misalnya kosmetik topiknya lebih ke arah body care ya. Fokusnya dia adalah kosmetik di body care. Kalau fokusnya adalah penggunaan lipstick misalnya, penggunaan lip balm ataupun menggunakan bedak misalnya, monggo fokusnya di bedaknya, di lipstiknya. Jadi tidak terlalu luas jangkauannya, biar lebih efisien. Nah, lengkap bukan berarti yang tadi kosmetik semua hal kosmetik kamu masukkan, tidak. Maksud lengkap, kelengkapan di sini meskipun hanya fokusnya di bedak saja tapi kamu detail membahas apa saja yang harus ada di dalam pustaka, tujuan pustaka tentang bedak ataupun tentang lipstik. Jadi apa bahan lipstik, kemudian formulanya bagaimana, kemudian lipstik yang aman digunakan itu persyaratannya bagaimana dan seterusnya. Itu juga lengkap, maksudnya seperti itu. Bukan berarti dimulai dari hal yang lebih general lagi. Kemudian kamu tahiran. Tujuan pustaka yang harus ada pada naskah kalian nanti itu ya maksimal 10 tahun lah. Kalau berupa referensi, berupa jurnal, itu kalau bisa maksimal 10 tahun. Jadi kalau 2025 ya maksimal 2015. Jadi jangan lebih dari itu. Misalnya kamu ambil 2010 itu jangan lagi dimasukkan. Pasti akan ada penelitian lebih baru terkait dengan topik Anda. Jadi jangan khawatir. Lalu bagaimana kalau buku teks misalnya? Kalau buku teks ya jika memang itu tidak lagi ada ya, memang hanya satu-satunya misalnya kayak FI, cari FI yang terbaru. Jangan lagi menggunakan FI yang lama. Jika memang di FI terbaru tidak ada beberapa keterangan ya memang harus memaksa ngambil yang lebih lama, diambil di bawahnya, satu tingkat di bawahnya sampai kamu tidak mendapatkan memang di mana yang paling ada. Memang idealnya seperti itu. Nah ya, jadi itu bagian yang harus kamu ambil di tinjauan pustaka. Jadi nanti jelas ya. Untuk kerangka konseptual kamu bisa lihat di beberapa contoh naskah KTI ya, gambar ya. Kalau paling banyak kalau kerangka konseptual itu berupa diagram apa yang harus ada di variabel bebas, apa saja yang ada di variabel terikat. Seperti itu. Oke. Nanti ini file sudah saya berikan, tinggal saya hanya menjelaskan singkat saja, terutama di bab rancangan penelitian ya. Minta tolong dengan sangat kalian pelajari. Paling gampang adalah membaca kembali ya naskah-naskah yang sudah ada untuk kalian bisa adopsi apa saja yang perlu kalau masukkan di penelitian Anda dan apa yang harus saya kembangkan dari penelitian itu. Nanti kita akan diskusi lebih lanjut di kelas ya pada saat sudah kembali luring ya, mungkin setelah Lebaran. Terima kasih banyak, semoga ini membantu. Mohon maaf jika banyak kurangnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.